Oke, eh, oke, selamat datang teman-teman. Ini acara pertama ya dari kami. Platformnya kami sebut eh, ngobrol global ya. Jadi ini bisa jadi jembatan ya buat teman-teman yang ada di Indonesia tentang cerita menuju ke dunia global. Jadi kami undang narasumbernya dari orang Indonesia yang sedang kuliah ataupun nanti yang kerja ya di luar negeri kayak gitu. Ya, tujuannya adalah sharing dan semoga bisa menginspirasi itu sih yang utama. Dan yang pertama, eh, kita kedatangan narasumber ini ada Mas Rahmat ya, Mas Rahmat Ranggonang. Ya, Beliau halo ini Mas. pegawai di PLN dan sekarang penerima beasiswa LPDP ya. Jadi Ya, sharing hari ini kita beli judul kuliah S2 di Belanda sebagai profesional dan ayah. Karena beliau emang Mas Ranggo ini memang masih sebagai pegawai PLN dan di Belandanya juga bersama keluarga, bahkan bersama putranya yang masih ya, kecil juga. Oke, mungkin eh gitu aja pendahuluannya ya. Mungkin monggo Mas Ranggo bisa diceritakan gimana gini. Bisa sampai ke Belanda, terus sekarang ngambil jurusan universitas apa, terus beasiswanya kayak gimana. Oh ya, sebelumnya teman-teman bisa nanti ya, selama ada sharing dari Mas Ranggo, bisa tuliskan di chat tentang kalau ada pertanyaan ya. Jadi nanti selama sharing bisa tuliskan pertanyaan, nanti di akhirnya kita berikan kesempatan 5 atau beberapa penanya untuk nanya langsung ya di akhir section. Oke, silahkan mungkin ya Mas Ranggo. ya, baik. Terima kasih Mas Yoga udah diberi kesempatan ya untuk sharing di sini. Untuk durasi ada ininya nggak ya? Waktu maksimalnya untuk presentasi saya sambil share screen. Atau seselesainya aja untuk durasi Kayaknya sharing. selesainya aja ya. Mungkin Oke, 30 menitan lebih juga boleh. siap. Mungkin 20 menitan lah saya minta ya sebelum sesi tanya jawab biar Oke, langsung oke. lebih interaktif juga. Baik, selamat pagi dan sore atau mungkin ada yang malam juga jika ada ya eh, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya mendengarkan saya untuk sharing di sini. Eh, Mungkin ini juga bukan hal yang sifatnya konfidensial ya atau teman-teman mungkin udah sempat dengar juga dari cerita orang ataupun dari platform atau komunitas lain yang menceritakan tentang orang berkuliah ataupun bekerja di luar negeri seperti itu. Cuman harapannya di sini sharing yang aku berikan bisa nge-sparks kembali atau menjaga api semangat teman-teman gitu ya untuk yang mungkin udah sebelumnya udah ada keinginan atau mungkin bahkan baru mau memulai untuk melanjutkan studinya untuk kasus aku di sini ya melanjutkan studi S2 di luar negeri khususnya di Belanda untuk kasus aku. Jadi untuk yang akan aku share kali ini sudah tampilkan ya by the way layar yang aku Sudah, share. sudah Oke, terlihat ini. yang bakal aku share di kesempatan kali ini mulai dari kenapa kuliah lagi alasannya, kemudian pilihan beasiswa apa aja sih yang available untuk kuliah di Belanda gitu ya, khususnya untuk S2. Nanti mungkin S3 dapat aku berikan gambaran secara umum kalau memang teman-teman ada yang berminat juga untuk melanjutkan S3. Kemudian suka dukanya apa aja, mulai dari mendapatkan beasiswa nantinya sampai ketika berkuliah di sini. Dan mungkin setelah kuliah mau ngapain, itu juga akan aku bahas secara singkat ya. Karena mungkin untuk kasus aku sudah bekerja, aku mostly bakal kembali berkontribusi di tempat aku bekerja sebelumnya.
Dan mungkin Ya, disclaimer ini untuk yang, sorry ya, yang i- akan iya. aku Mm-mm. Dan yang akan aku share berdasarkan pengalaman aku berkuliah di Belanda ya. Jadi sifatnya bukan data oriented tapi experience based. Jadi mungkin teman-teman nanti akan dengar cerita dari orang lain bakal berbeda bisa jadi karena ini sifatnya experience seperti itu. sedikit itu ya, di yang slide yang tadi Mas Ranggo, saya Iya. penasaran ya, ini emang kincir anginnya kalau di Belanda tuh di tengah permukiman gini ya. Ini nggak bahaya Nah, ya? ini sebenarnya kincir angin kayak gini tuh ada dua sih Mas. Ada yang buat energi, ada yang buat pabrik juga ya. Jadi kalau yang energi itu biasanya wind turbine, dia tinggi ya, lebih slender gitu untuk eh pole-nya atau tiangnya. Kemudian juga untuk blade-nya lebih panjang ya. Nah, kalau yang ini nih dia biasa jadi untuk pengairan atau untuk pabrik. Nah, ini untuk pabrik terigu, flour, tepung. Ini putarannya tuh mungkin sangat lambat, Mas. Per menit mungkin hanya sekitar 5 sampai 10 RPM lah. Jadi kalau bahaya sih enggak, bahkan kalau kita lewat pun bersepeda di sekitar sini, anginnya nggak kerasa gitu yang dari eh, windmill ini. Nah, kalau yang untuk pabrik nih namanya windmill, untuk yang energi biasanya kita sebutnya wind turbine gitu. Oke, oke, oke. Ini cuma penasaran aja. Mau nggak dilanjut? Lanjut ya. Ya. Oke, lanjut ke profil saya pribadi. Ya, nama Rahmat Ranggonang Anwar. Eh, Terakhir di kantor ya dipanggilnya Ranggo sih ya, karena Rahmat cukup banyak ya orang Indonesia namanya Rahmat. Cuman untuk teman-teman internasional di sini manggilnya Rahmat ya, karena biasanya di sini dipanggil nama pertama gitu. Kemudian untuk hobi olahraga, baik badminton, lari, itu yang saya sudah cukup lama lakukan. Tapi kalau diajak futsal, tenis, dan lain-lain juga insya Allah bisa. Dan membaca. Untuk riwayat pendidikan, S1 saya di Surabaya, ITS Surabaya, mengambil sistem perkapalan, lulus di tahun 2016. Kemudian S2 mulai tahun 2023 kemarin, di TU Delft, melanjutkan di Mechanical Engineering, karena saya lebih align ya untuk pekerjaan jika melanjutkan ke Mechanical Engineering seperti itu. Dan studi ini dibiayai penuh oleh LPDP. Kemudian untuk riwayat pekerjaan, saya mulai bekerja di 2017 awal di PLN Indonesia Power sebagai operator pembangkit sampai tahun 2020 akhir, sebelum akhirnya dipromosikan di bagian riset pengembangan pembangkit di tahun 2020 akhir tersebut. Dan dari titik itulah yang ignite my interest to pursue higher education gitu, karena banyak banget hal-hal yang saya penasaran ya dengan perkembangan teknologi alternatif fuels gitu yang ada di developed country atau di negara maju. Jadi dari situ itu ngebuat saya jadi semangat untuk mencari tahu gimana caranya biar bisa sekolah lebih melakukan penelitian dan sekolah lebih lanjut gitu ya. Dan di tahun 2022 akhir dipindah ke bagian life cycle management selama 8 bulan sebelum akhirnya melanjutkan sekolah ya. Dan untuk PLN Pusdiklat ini sifatnya prosedural, jadi pegawai-pegawai yang sedang tugas belajar akan menjadi pegawai Pusdiklat gitu. Dan kemarin tahun 2024 sempat juga internship selama 3,5 bulan di Zero Emission Fuel. Dan ini merupakan salah satu tujuan utama saya melanjutkan kuliah, memang yang mendapatkan hands-on experience terkait sustainable energy di sini. Jadi kemarin saya megang carbon capture, jadi pengalamannya benar-benar praktikal untuk hal-hal yang belum ada di Indonesia gitu. Jadi inilah yang menjadi salah satu semangat saya untuk melanjutkan kuliah. Nanti mungkin saya akan cerita lebih lanjut juga terkait ini. Mungkin yang pertama, kenapa kuliah lagi kalau saya cari berdasarkan demografi gitu ya di sini. Maksudnya teman-teman yang ada di Delft sini, di area Belanda, khususnya kota Delft.
beberapa alasan kenapa mereka kuliah lagi. Yang pertama ada yang karena memang butuh untuk boosting karir karir mereka seperti peneliti-peneliti di BRIN mungkin ya, badan riset gitu. Mereka mungkin untuk jenjang karir tertentu butuh eh, strata yang lebih tinggi. Jadi mereka berkuliah kembali. Kemudian ada juga kebetulan kenalan saya dari kegiatan persiapan keberangkatan kemarin yang diadakan oleh LPDP. Ternyata memang butuh untuk berjejaring lebih luas gitu karena lebih ke arah bisnis dan dia ngambil MBA bahkan infonya di kuliahnya tiap minggu tuh ada kayak networking dinner gitu jadi lebih ke arah berjejaring dan ini mungkin nggak salah juga ya karena memang keahliannya atau ekspertisnya arahnya seperti itu. Gimana caranya kita bersosialisasi dan berkonektivitas dengan orang lain. Terus ada yang seperti saya juga yang penasaran gitu bagaimana sih perkembangan teknologi atau polisi atau manajemen yang ada di sini entah terkait energi, terkait transportasi dan lain-lain. Jadi mereka berkuliah lagi dan ini pun yang menjadi background saya kenapa kuliah lagi. Kemudian ada juga orang-orang yang mencari validitas gitu ya, merasa bahwa aku mampu loh untuk berkuliah lagi gitu S2, aku bisa dan lain-lain. Ada juga yang mungkin karena ikut tren gitu ya FOMO, rekan sejawatnya atau temannya berkuliah lagi akhirnya dia juga ikut kuliah gitu dan aku ngerasa dari 5 ini ataupun ada opsi lain lebih ya, nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar juga karena as long as kita punya driver untuk sebagai semangat gitu istilahnya kalau mobil sebagai bahan bakar itu ya malah bagus karena dari situ kita bisa berangkat dan bisa mencapai tujuan gitu. Mungkin kalau teman-teman masih ngerasa kayak kurang termotivasi atau kadang ada ups and down gitu ya itu wajar juga. Saya juga sempat merasakan salah satu teknik yang bisa dilakuin coba mempertanyakan gitu ya. Kenapa sih saya kuliah lagi gitu? Oh, misal udah ketemu jawabannya karena saya ingin belajar kenapa harus belajar di sini gitu ya. Tanyain sampai 5 kali dan biasanya itu kita akan menemukan root cause-nya seperti itu. Nah, kemudian terkait setelah tahu kenapa kita mau kuliah lagi, biasanya harusnya udah ketemu nih mau kuliah apa. Karena dari situ kita pasti punya alasan dong kenapa mau kuliah lagi dan itu pasti juga akan relate sama apa yang mau kita kejar. Kalau secara umum dari point of view aku ada dua ya, either mau memperdalam keahliannya atau strengthen expertise-nya atau juga mungkin mostly di sini tadi juga disebutkan Mas Yoga udah banyak yang berkarir ya, either sebagai PNS ataupun pegawai di perusahaan gitu. Bisa juga mau eh, memilih jalan yang baru gitu atau pivot karirnya. Dan hal ini juga nggak salah juga karena mungkin mostly di sini umur masih 20-30 tahun, waktu produktif kita masih banyak 30 tahun, bahkan mungkin kalau untuk orang Eropa mereka masih masa kerjanya sampai 65-67 lebih banyak lagi jadi nggak bukan sesuatu yang aneh gitu untuk pivot karir bahkan sampai usia 40 tahun. Namun dipastikan aja ya kalau mau kuliah apa di sini yang akan kita ambil programnya itu sesuai dengan keinginan kita. Kemudian coba dilihat juga silabusnya. Ini pasti merupakan informasi yang akan tersedia di website kampus. Dicari tahu dulu seberapa siap kita untuk mengikuti program tersebut karena bisa jadi sangat berbeda dan butuh adaptasi eh, agak lama ya, agak lama atau butuh previous knowledge gitu yang bisa kita kejar sebelum perkuliahan dimulai. Dan juga tips dari aku jangan ragu sih untuk kontak person in charge dari program yang teman-teman mau register gitu. Karena pengalaman aku juga beberapa ternyata nggak seperti yang ada di tulisannya gitu. Mungkin interpretasi kita dan
universitasnya berbeda. Terus dari sini kita juga bisa ngedapetin informasi-informasi yang nggak tercantumkan, seperti contohnya aku sempat nanya juga ke departemen yang aku daftar ini, seberapa besar peluang untuk bisa kolaborasi penelitian dengan perusahaan-perusahaan di Belanda gitu. Dan ternyata memang ada salah satu kewajiban di departemen aku untuk melakukan internship. Jadi peluangnya cukup besar banget untuk bisa mendapatkan pengalaman bekerja atau penelitian ya di perusahaan gitu untuk kasus aku. Dan untuk kasus aku sendiri pun aku di sini memilih jurusan atau departemen untuk kuliah lagi karena aku ingin memperdalam keahlian aku di bidang alternative fuels gitu ya, untuk terutama energi bersih. Dan setelah nyari tahu banyak juga, memang opsinya cukup banyak, either bisa ke Eropa atau Australia. Dan setelah aku cari tahu banyak, ternyata aku lebih prefer ke Belanda ya, banyak pilot project terkait hydrogen, green hydrogen dan lain-lain. Akhirnya aku milih untuk ke sini gitu. Kemudian eh, ini mungkin untuk teman-teman yang ingin sekolahnya dibiayai gitu ya, atau just in case ada yang self funded, itu juga nggak masalah. Nanti mungkin aku juga akan sharing terkait perkuliahan dan lika-liku kehidupan lainnya secara umum, bukan dari sisi award di beasiswa aja. Nah, untuk pilihan beasiswanya sendiri, secara umum di Belanda ada beberapa ya. Yang terkenal mungkin yang nomor satu dan dua ini, LPDP dan Erasmus Mundus. Dan untuk yang ketiga ini Justus and Louis, ini merupakan beasiswa yang mungkin orang Indonesia masih belum banyak yang tahu, cuman ini dedicated untuk TU Delft aja. Dan cukup bergengsi sih di sini, well known beasiswanya. Dan yang keempat ini ada partial scholarship, Netherlands scholarship dari eh, pemerintah Belanda. Dan mungkin bisa juga didapatkan dari beasiswa studi formal dari kantor, yang aku tahu beberapa institusi menyediakan ya untuk beasiswa ini, seperti Bank Indonesia. Kemudian di kantor aku sendiri pun sebenarnya ada ya untuk beasiswa pendidikan formal ini, cuman sangat terbatas gitu. Dan beberapa beasiswa mungkin juga memang sudah nggak diberikan lagi. Jadi do your own research kalau saran aku. Kayak contohnya OKP Stunet tadinya 2024 ada, dan aku baru tahu kemarin karena lagi buat slide ini juga, ternyata 2025 ini beasiswa tersebut udah nggak diberikan lagi untuk Indonesia gitu. Karena udah dikonsider sebagai middle income country kalau nggak salah alasannya. Nah, jadi untuk saran dari aku untuk beasiswa ini, do your own research, cari informasi independently, karena mungkin ya tadi ya ada update beasiswa yang ternyata tahun ini udah nggak ada nih. Jadi jangan harap diberikan banyak informasi oleh orang gitu, tapi aktif cari informasinya dan cari beasiswa yang cocok dengan profil kamu gitu. Kamu, jadi kalau misalnya ada konsekuensinya harus mengabdi atau dan lain sebagainya gitu ya, itu merupakan bagian dari konsekuensi gitu. Jadi dari awal sudah harus cari beasiswa yang fit sama profil yang kamu harapkan gitu. Nah, ini yang pertama LPDP, mungkin ini bukan rahasia lagi, udah informasi umum ya. Eh, Beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Keuangan, dan benefitnya sangat banyak menurut aku untuk anak-anak bangsa ini. Maksudnya mulai dari A to Z itu disediakan oleh mereka, dan skemanya pun banyak banget. Ada yang afirmasi, ini untuk daerah tertinggal 3T dan lain-lain. Kemudian fully funded, kemudian ada partial scholarship, dan ada juga beasiswa khusus PNS, TNI, dan Polri. Persyaratannya pun juga nggak terlalu sulit ya, mungkin yang agak sulit constraint umur aja ini, 35 tahun. Kemudian persyaratan lainnya seperti warga negara Indonesia dan ijazah S1 untuk program S2, dan untuk S3 tentunya sudah harus S2 terlebih dahulu. Untuk benefitnya ini sudah lengkap sekali menurut aku, dan ini menurut aku jadi salah satu alasan aku bersyukur juga untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini, karena yang di cover banyak sekali, mulai dari dana pendaftaran, tuition fee, ini dana penelitian, dana seminar, publikasi jurnal mungkin nggak akan kita dapatkan di beasiswa yang lain. Kemudian transportasi dan dana settlement ya, kedatangan, ini juga nggak akan
mungkin jarang ya kita ada temukan di beasiswa yang lain. Mungkin living allowance ya umum di beasiswa lain ada. Kemudian juga ada akses untuk berjejaring dengan sesama penerima beasiswa ya melalui program persiapan keberangkatan sebelum beasiswa akademik, kegiatan akademik dimulai, dan juga setelah kelulusan ada kegiatan berjejaring dengan sama alumni melalui Mata Garuda. Yang kedua ada Erasmus Mundus, ini dari European Union ya scholarship-nya. Dia full scholarship juga dan persyaratannya pun hanya bachelor's degree yang sudah selesai ketika master's degree akan dimulai seperti itu. Jadi nggak terlalu ribet memang persyaratannya. Benefitnya pun juga cukup oke ya, walaupun nggak selengkap LPDP tadi. Full tuition fee untuk pendidikannya, kemudian insurance, living allowance, dan uang visa sudah di cover. Kemudian mungkin yang nggak didapatkan di LPDP ya, ini studinya bisa lebih dari 2 negara ya, minimal 2 negara, dan nggak ada kewajiban pasca kelulusan seperti LPDP ya. LPDP kan harus kembali ke Indonesia selama 2 kali masa studi gitu atau 2N. Jika masa studinya 2 tahun berarti 2 kali 2 4 tahun ya. Dan di Erasmus Mundus ini nggak ada, mungkin itu kelebihannya. Yang ketiga ini mungkin jika ada yang tertarik untuk ke TU Delft, ada beasiswa dari filantropis atau dulu dia juga lulusan TU Delft terus menjadi orang yang cukup mapan gitu dan akhirnya memberikan beasiswa ya setiap tahunnya ke calon mahasiswa TU Delft. Ini fully funded juga dan persyaratannya studi sebelumnya atau saat bachelor's harus align atau di bidang yang sama dengan master program yang akan diambil. Kemudian karena in excellence scholarship, salah satu persyaratannya harus 10% dari lulusan terbaik. Tapi ini nggak mesti dibuktikan dengan surat gitu ya. Kalau kita menganggap diri kita 10% lulusan terbaik, kita bisa mendaftar gitu. Kemudian harus sudah submit registrasi untuk master program di TU Delft sebelum deadline scholarship. Yang terakhir butuh 2 surat rekomendasi dari orang-orang terdekat gitu yang mengetahui kemampuan kita, either kayak dosen pembimbing ataupun orang-orang yang pernah melakukan penelitian dengan kita. Nah, benefitnya ini mirip kayak Erasmus Mundus tadi, ada dana pendaftaran, tuition fee, living allowance, dan nggak ada kewajiban juga pasca kelulusan. Serta mungkin kalau mau melanjutkan karir di sini, ada akses berjejaring dari sama alumni penerima beasiswa. Untuk linknya nanti bisa coba dicek di sini, nanti saya akan share juga slide-nya setelah acara ini. Dan yang terakhir ada Netherlands Scholarship. Ini dia cuman partial scholarship ya, jadi diberikan untuk penduduk di luar benua Eropa lah, European Economic Association. Kemudian untuk student yang mendaftar full time master program di Universitas Belanda dan nggak punya ijazah Belanda di jenjang pendidikan sebelumnya atau di bachelor's-nya. Dan ini hanya diberikan 1 kali di awal perkuliahan sebesar 5.000 euro. Dan sebenarnya mungkin di luar sana masih banyak juga beasiswa-beasiswa lain yang bisa teman-teman dapatkan, yang bisa coba teman-teman gali. Terutama mungkin dari beasiswa kampus ya, model yang macam Justus ini. Karena sebelum saya ke TU Delft, saya juga nggak tahu kalau ada beasiswa ini gitu. Mungkin kalau ada yang ingin ke Groningen atau KU Leuven gitu di Belgia, ada juga fasilitas beasiswa kampus seperti ini gitu. Dan selanjutnya saya bakal nyeritain pengalaman saya mendapatkan beasiswa LPDP ya. Jadi tadi seperti yang saya sempat singgung di awal, driver saya buat kuliah lagi karena saya dapat promosi ke bagian riset pengembangan pembangkit dan saya ngerasa bahwa butuh tahu lebih nih untuk
teknologi-teknologi yang sedang dikembangkan di Eropa sini dan bahkan mungkin teknologinya di sini sudah mature, cuman di Indonesia belum ada gitu. Di sini sudah komersial, di Indonesia masih dalam tahap pengembangan apa yang bisa mempercepat teknologi itu diadaptasi secara komersil gitu. Nah, dari situ saya coba cari-cari apa apa aja sih institusi yang bisa ngakomodir rasa ingin tahu saya ini terkait alternatif fuel di luar sana. Dan setelah saya cari tahu memang beberapa proyek terkait hal ini yang sesuai dengan keinginan saya ada di Australia, ada beberapa, kemudian di Eropa ini cukup banyak inovasi-inovasi terkait alternatif fuel sebagai eh, energi terbarukan juga ya, energi terbarukan. Dan dari situ saya milih untuk daftar TU Delft dan juga University of Queensland di tahun depannya. Dan di tahun yang sama saya juga mulai belajar IELTS. Butuh sekitar mungkin 1 tahun 2 bulan, ya mungkin 1 tahun 2 bulanan sampai sebelum saya ngambil tes IELTS gitu ya. Mungkin lama karena saya belajarnya otodidak juga. Dan teman-teman kalau misalnya ada constraint waktu bisa mempercepat ini dengan ngambil course ataupun private class dan lain-lain. Aku rasa ini juga bakal bisa accelerate progress dari teman-teman yang pengen lebih cepat gitu untuk yakin bahwa akan punya hasil yang bagus di tes IELTS. Kemudian dari situ aku juga paralel nyari beasiswa apa aja sih yang sekiranya bisa support master program ini dan dari awal emang aku kayak udah nyari tahu banyak beasiswa ya kayak di Swedia ada Swedish Institute gitu itu juga cukup oke menurut aku. Tapi karena tadi aku udah firm mau ke TU Delft dan University of Queensland, akhirnya aku nyari beasiswa apa aja yang bisa fully funded tapi di Belanda gitu ya di TU Delft dan pilihan terakhirnya ya LPDP atau daftar dari perusahaan dari tempat aku kerja kalau memang ada kesempatan gitu. Dan di tahun 2022 karena mungkin aku juga nggak ada comrade gitu ya atau teman seperjuangan untuk mengejar beasiswa ini ada sih sebenarnya salah satu role model aku untuk pursue higher education ini cuman dia udah duluan dapat beasiswanya dan udah berangkat duluan akhirnya jadi kayak aku jalan sendiri sempat juga kayak feeling unmotivated gitu dan akhirnya untuk IELTS ini aku sempat ikut course yang iklannya biasanya berseliweran gitu ya di sosial media aku ikut dari situ kurang lebih durasinya 1 bulan tapi di situ aku ngerasa oh ternyata course-nya gini doang ya maksudnya yang aku udah pelajarin kurang lebih sama dan alhamdulillahnya di course tersebut yang 1 bulan itu ada mock up test dan kan mock up test untuk IELTS dan ternyata memang hasil dari mock up test aku eh, udah cukup gitu untuk mendapatkan hasil yang bisa digunakan untuk pendaftaran untuk berkuliah either di Australia atau di U Delft dan dari situ aku cukup pede untuk ngambil IELTS test dan alhamdulillah one shot IELTS skor aku di atas requirement yang diperlukan untuk daftar seperti itu. Dan dari situ aku persiapan untuk ngedapetin beasiswanya kurang lebih sekitar bulan April Mei gitu ya 2022. Aku mulai reach out lagi dosen pembimbing aku terus beberapa profesor yang pernah ngelakuin penelitian sama aku di bidang riset teknologi pembangkit ini untuk mendapatkan surat rekomendasi gitu. Dan akhirnya setelah mendapatkan surat rekomendasi yang aku gunakan buat daftar universitas dan beasiswa, aku coba daftar beasiswanya dulu. Waktu itu karena pertengahan tahun ya, untuk pendaftaran TU Delft tuh baru buka di akhir 2022, jadi aku belum punya LOE untuk TU Delft. Tapi kalau untuk Australia aku rasa buka terus sih. Term waktunya tuh lebih panjang gitu dan ada beberapa periode, ada beberapa kali time window untuk daftar kuliah di Australia, jadi kayak lebih fleksibel. Tapi waktu itu aku juga belum daftar untuk yang Queensland dan Kodarullah dua-duanya gagal. Dari situ aku coba evaluasi ya dari yang Australia Awards
dari awal dari screening dokumen tuh udah gagal dan aku ngerasa itu kayak oh mungkin emang beasiswanya ini bukan targeted untuk bidang energi gitu karena emang mereka juga state beberapa priority field mereka gitu. Jadi ada beberapa departemen atau program yang menjadi prioritas mereka dan mungkin bukan program aku. Dan untuk yang LPDP ini, eh, aku juga cukup bingung waktu itu karena setelah aku cari tahu alasannya kenapa aku nggak lulus, ternyata yang dikasih tahu cuman ini ya skor aku. Jadi waktu tes substansi atau interview terakhir, ternyata pas nilai aku jauh di atas passing grade. Waktu itu mungkin passing grade-nya sekitar 870, sementara skor aku 910 atau 920 gitu ya. Dan alasan dari mereka cuman ditulis tidak direkomendasikan oleh tim penilai akhir gitu. Dan dari situ aku rasa down dulu sebelum nyari tahu kenapa gitu. Dan setelah aku ngerasa down, alhamdulillahnya di tahun 2022 akhir tuh aku dapat tanggung jawab atau jadi person in charge buat project hydrogen combustion ya di perusahaan aku. Dan ini kayak sesuatu yang baru banget dan ini juga kayak sparks lagi keinginan aku untuk kuliah lagi gitu. Jadi dari situ aku mulai nyiapin diri lagi terus nyari tahu kenapa aku gagal dan lain-lain gitu. Ternyata ada juga beberapa individu yang punya pengalaman sama kayak aku gitu ya, nilainya di atas passing grade cuman tidak direkomendasikan oleh tim penilai akhir. Dan ternyata alasan ini cuman interpretasi dari mereka jadi belum tentu benar. Bisa jadi mereka terlalu ambisius gitu ya dari esai yang mereka tulis dan itu mungkin nggak eh, itu mungkin nggak bisa diterapkan di Indonesia dalam jangka waktu berapa lama yang mereka tulis di time window mereka. Kemudian ada yang dirasa kurang well behaved selama proses interview itu juga bisa terjadi, tapi lagi-lagi ini hanya interpretasi dari orang-orang yang pernah kejadian sama juga, jadi belum tentu benar. Dan yang aku coba adalah ketika mendaftar kedua kalinya LPDP, di tahun 2023 aku memang ganti surat rekomendasi aku, jadi aku nyoba reach out lagi profesor yang lain. Kebetulan aku juga ada beberapa project sama beliau dan beliau juga bersedia untuk menulis surat rekomendasi untuk aku. Terus aku juga kayak reshape esai yang aku buat, kayak kontribusinya aku buat kayak lebih bisa direalisasikan gitu ya dalam jangka waktu yang lebih singkat dan lain-lain. Dan di waktu yang bersamaan, paralel aku juga mendaftar eh, ke TU Delft dan University of Queensland di awal 2023 itu. Dan ketika mendaftar LPDP, jadinya aku sudah punya LOA dan yang aku gunakan adalah LOA TU Delft waktu itu. Dan di pertengahan tahun, alhamdulillah mendapatkan beasiswanya. Jadi seperti itu kurang lebih pengalaman aku mendapatkan beasiswa. Tapi ternyata setelah dapat beasiswa, makin banyak lagi nih yang harus dipikirin. Jadi sebelum ke Belanda, kita udah harus tahu dulu nih mau tinggal di mana, karena itu penting juga ya alamat untuk bisa registrasi data kependudukan yang kaitannya bisa banyak banget mulai dari ke kesehatan. Jadi untuk register ke fasilitas kesehatan atau dokter umum, kita harus punya alamat yang terregister dulu di istilahnya apa ya, kayak organisasi kependudukannya atau institusi kependudukannya di Belanda lah. Istilahnya gemeente di sini, kayak municipality di tiap-tiap kota gitu. Nah, eh jadi karena mungkin udah lebih dari satu dekade ini ya di Belanda, housing crisis, mereka demand untuk housingnya jauh lebih banyak daripada yang bisa disuplai. Nah, demand-nya ini berangkat dari mereka menerima banyak banget imigran, terus banyak banget juga international student yang datang tiap tahunnya. Jadi cari housing di Belanda ini kata sebagian orang lebih sulit daripada cari beasiswanya. Nah, kalau saran aku, mungkin kalau untuk housing yang single gitu ya, untuk student hanya untuk
self-contained, itu nggak terlalu sulit karena banyak kampus juga menyediakan housing tersebut. Jadi kalau misalnya sudah dapat beasiswanya atau pendanaan sudah jelas dari mana dan sudah dapat LOE, hubungin aja secepatnya untuk kampusnya gitu sehingga kalau misalnya emang hanya individu gitu ya, kesempatan untuk dapat housing dari student housing lebih besar gitu. Tapi lain untuk family housing ini agak menantang, harus banyak tebar jala ke either maklar yang di sini merupakan kayak perusahaan gitu ya, perusahaan properti atau ke landlord-landlord yang biasanya memposting iklan rumahnya gitu ya di platform-platform Facebook, kemudian ada website-website kayak Kamarnet, Funda dan lain-lain. Tapi perlu hati-hati scam gitu ya. Jadi scam ini biasanya yang sering terjadi eh, landlordnya atau yang punya rumah gitu ngakunya dia lagi nggak ada di Belanda nih sampai tanggal segini. Jadi nggak bisa viewing rumahnya. Tapi kalau kamu mau ngetek atau mau ngebook properti ini, kamu harus down payment dulu sebesar sekian atau sebesar satu kali kontrak rumah bulanan gitu. Dan ini harus hati-hati. Biasanya mitigasinya mostly ya kalau untuk di sini minta tolong teman yang ada di sekitar kota sini ya. Jadi kan kalau Delft ini dekat dari Den Haag, dari Rotterdam juga dekat, mungkin sekitar 15-20 menit. Aku minta tolong temanku, tolong viewingin dong, tolong liatin properti yang mau aku book ini atau mau aku tag. Bener nggak sih maklarnya atau landlordnya ada atau verified gitu lah istilahnya. Terus propertinya beneran nggak mau di handover ke kita untuk di tanggal spesifik tersebut. Nah, mungkin seperti itu mitigasinya. Kemudian kalau misal udah mentok ya di kota tempat kita kuliah nggak dapet, bisa juga cari di sekitar kota lain yang dekat dengan kota kita. Kayak contohnya tempatku mungkin ada Den Haag, ada Rotterdam, Schiedam dan lain-lain yang mungkin jaraknya masih reachable gitu ya, kayak sekitar setengah jam by train gitu masih oke sih di sini karena mostly kan untuk transportasi di sini pakai public transport dan kalau kereta tuh nggak kena macet ya. Mungkin sekali dua kali ada gangguan karena maintenance atau hal lain gitu ya, unpredicted. Cuman itu sangat jarang terjadi sih. Kemudian mungkin untuk solusi terakhir kalau udah cari di sekitar kota lain nggak dapet juga, kita bisa datang dulu ke sini. Jadi datang ke sini dengan kondisi belum punya alamat untuk register itu memungkinkan juga. eh Terus kita cari sublet atau numpang di tempat orang gitu ya. Ini seperti ngekos lah istilahnya. Ini mungkin dapat memperbesar peluang kita untuk dapat housing juga karena dengan kita datang di sini kita bisa langsung viewing rumahnya seperti itu. Kemudian ini mungkin masih hal yang challengingnya lagi ya selain housing tadi. Yang kedua ini hal untuk adaptasi juga terkait cuaca di sini. Perbedaan temperaturnya signifikan dengan Indonesia karena 4 musim dan Belanda nih juga agak utara ya walaupun nggak seutara Skandinavia. Terus kondisinya juga terpapar bebas dengan North Sea. Kemudian konturnya juga datar gitu ya Belanda. Jadi anginnya kenceng banget di sini. Bahkan bisa bertiup lebih dari 60 kilometer per jam. Ini kalau pas naik sepeda tuh pernah sampai kedorong jatuh ke samping gitu. Pernah juga. Terus pernah nggak bisa jalan maju ya karena saking kencengnya angin gitu. Tapi biasanya kalau untuk super weather selalu ada notifikasi sih dari aplikasi gitu bahwa di jam segini nanti akan ada gas atau angin yang bertiup sampai berapa puluh kilometer gitu. Nah, jadi yang hal rutin yang biasa dilakukan mungkin Mas Yoga juga sering melakukan ya. Pasti setiap hari tuh ngecek aplikasi weather setiap mau keluar rumah. Ini bakal hujan jam berapa gitu. Terus eh, udah persiapan bawa raincoat dan lain-lain. Dan bahkan juga di Belanda cukup unik ya cuacanya. Mungkin bisa ngerasain 4 musim dalam satu hari gitu. Ini pengalaman aku tahun lalu. Sekitar spring bulan April gitu ya. Jadi paginya sunny gitu. Siangnya hujan kayak waktu spring gini sekarang gini. Terus sore sempat hujan es juga. Hujan es yang gede-gede gitu. Terus malamnya angin gitu.
Nah, di Belanda sendiri salju jarang ya di tempatku khususnya. Karena mungkin awannya juga eh mostly bertiup dari North Sea, tiupannya kenceng terus ke arah selatan gitu ya, atau ke arah barat, ke arah Jerman. Jadi jarang banget ada salju di sekitar area South Holland ataupun North Holland juga, Amsterdam gitu juga jarang. Tapi karena kondensasi gitu, jadi jalan tetap licin juga. Ini hati-hati juga karena di sini kita pasti bakal basisnya untuk mobility bersepeda, jalanan bakal licin gitu. Jadi pastiin aja eh, ban sepedanya nggak aus, kemudian remnya masih oke gitu. Harus sering-sering dipastiin. Tips dari aku untuk masalah cuaca ini, konsumsi vitamin D ya, karena di sini exposure dari matahari jarang banget. Jadi konsumsi vitamin D ini merupakan ya hal yang obligatori sih menurut aku, karena ini mencegah kita ngalamin demotivasi juga sih. Vitamin D ini selain untuk ini ya, selain untuk kekekalan tubuh dan lain-lain gitu. Mungkin itu juga ya alasan orang Eropa putih ya, karena sun exposure-nya dikit, terus biar gampang menyerap vitamin D-nya, mereka kulitnya putih gitu. Kayak intermezzo sedikit. Kemudian suplemen sama mungkin hal-hal yang biasa diminum di Indonesia, kalau misalnya udah cukup lama mengkonsumsinya jadi kayak agak ketergantungan, bawa stok yang banyak aja. Karena pun ada di sini kayak tolak angin contohnya, harganya cukup mahal, beda jauh mungkin. Di Indonesia satu saset 3.000, di sini bisa 2 euro gitu ya, mungkin 7-8 kali lipatnya. Em, Mungkin juga ya nggak perlu stok banyak-banyak, karena beberapa waktu juga pasti banyak juga orang Indonesia yang pulang dan kembali lagi ke Belanda gitu untuk ya liburan ataupun sekedar pulang. Itu bisa kita just tip atau jasa titip gitu. Jadi kita bisa nitip barang-barang yang kita sekiranya mau bawa ke mereka gitu. Kemudian lain-lain untuk tantangannya, mungkin perbedaan waktu siang dan malam. Di sini kalau winter eh, malamnya cepet banget ya, jam setengah 5 gitu udah maghrib, isyaknya mungkin jam setengah 6. Jadi jarak antar sholat mungkin untuk yang sholat jadi pendek banget, itu tantangannya. Kemudian untuk saat summer waktunya panjang. Sekarang nih maghrib udah jam 10 kurang 20, terus isya udah hampir ganti hari ya. Cuman kalau untuk yang sholat, lagi-lagi untuk yang sholat, karena kemarin aku ngikut fatwa dari ini ya, Masjid Indonesia di Frankfurt, nyatain boleh dijamak seandainya memang habis maghrib langsung tidur gitu. Jadi itu salah satu kemudahan juga sih untuk kita yang eh, belum terbiasa ya dengan kondisi perbedaan siang dan malam yang signifikan banget seperti ini gitu. Terus yang kedua, perbedaan fasilitas kesehatan di sini. Mungkin kalau misalnya di Indonesia nggak enak badan dikit kita ke dokter, terus dikasih obat-obat yang spesifik gitu ya, mulai dari antibiotik dan lain-lain. Sementara di sini eh, cukup unik sih kondisinya. Jadi apapun sakitnya gitu ya, mulai dari pusing, terus sempat juga teman ada yang kecelakaan gitu, dikasihnya obatnya satu, paracetamol gitu. Jadi buat teman-teman yang ada kondisi kebutuhan khusus, eh, bawa aja obat dari Indonesia, Indonesia sih saran aku. Dan ini juga sempat kejadian ke anak aku ya. Anak aku sempat ngalamin gangguan di perut yang menurut aku cukup severe juga, sampai nggak bisa tidur gitu malamnya. Dan malam-malam itu kami sempat call panggilan emergency. Nah, panggilan emergensinya nih eh, mereka nggak khawatir gitu ya, kayak cukup santai. Mereka nanya anaknya masih nafas apa enggak gitu. Masih nafas jelas gitu ya, kan masih bisa nafas. Akhirnya ya udah kasih paracetamol aja atau obat pereda sakit. Saran dari mereka cuman itu. Jadi kalau misalnya di sini seperti itu untuk fasilitas kesehatannya, walaupun cukup bagus mungkin ya untuk penyakit-penyakit tertentu, cuman kalau untuk
screening awal di sini filteringnya prosesnya tuh cukup panjang sampai untuk kita benar-benar dapat treatment yang dapat obat khusus gitu ya. Karena di sini obat keras, obat yang di Indonesia mungkin dapat diperjualbelikan secara umum, di sini dianggap obat keras gitu. Jadi mereka lebih ke arah biar sistem imun di tubuh kita gitu yang solving atau treat eh, the issue atau bakteri atau virusnya gitu. Terus di sini orang-orangnya juga mostly straightforward. Mungkin ini Dutch sama Jerman juga 11-12 lah ya. Mas Yoga mungkin ngalamin juga. Mungkin salah satu yang masih keinget di aku, jadi perkuliahan aku atau akademik aku di awal-awal tuh cukup bermasalah ya karena adaptasinya cukup susah. Selain dari major yang aku ambil beda, kemudian udah lama nggak kuliah, dan kodarullah di kuarter pertama perkuliahan dari 4 mata kuliah aku lulus 0 mata kuliah, nggak ada yang lulus sama sekali. Dan aku akhirnya sempet curhat ke student counselor, dan yang mereka saranin ke aku malah ini benar-benar di luar bayangan aku banget sih. Mereka nyaranin aku buat drop out aja. Karena bisa jadi memang program ini nggak sesuai untuk aku gitu. Aku disuruh reshape mimpi aku. Jadi kalau seperti itu nggak usah diambil hati karena emang culture mereka di sini seperti itu ya, straightforward. Kemudian di sini mungkin salah satu yang agak lain untuk di toilet ya, mereka pakainya tisu nih mungkin untuk orang-orang yang concern juga ke kebersihan. Jadi bawa bidet kemana-mana untuk cebok dan lain-lain gitu. Nah, ini mungkin masih ada kaitannya dengan tadi yang sempat aku singgung terkait akademik. Jadi selain mungkin untuk aku sulit, yang pertama di sini pace-nya cepet banget. Jadi sistem perkuliahannya itu bukan per semester, tapi per quarter. Jadi per 3 bulan kita dievaluasi. Kalau untuk di departemen aku, mostly written exam. Di tempat lain ada yang dengan assignment dan lain-lain. Jadi quarter pertama itu udah masa transisi gitu ya untuk adaptasi. Terus kita dihadapkan dengan exam dengan waktu yang sangat cepat gitu. Jadi mungkin aku agak kaget juga, itu mungkin sebabnya di quarter pertama aku juga belum berhasil gitu. Dan alhamdulillahnya di quarter kedua aku udah mulai bisa keep up secara akademik. Dan profesor-profesor di Belanda ya di kelas, kalau kita diem gitu nggak nanya, dianggapnya kita ngerti gitu. Jadi di sana jangan takut untuk speak up, untuk nanya hal-hal yang sekalipun itu sangat fundamental gitu ya, karena mereka nggak mikirin benar salah, tapi lebih menghargai ketika orang itu berpendapat. Profesor aku juga bilang the only stupid question is the only one that you don't ask. Jadi kalau punya sesuatu yang ada di pikiran gitu dan penasaran, ya tanya aja gitu. Dan di sini nggak lulus ujian itu merupakan hal yang wajar ya. Ini mungkin agak beda sih sama orang Asia sama kita. Karena sekali lagi, bukan sekali lagi, ini baru aku mau sampaikan, tuition fee untuk orang EU dan non EU tuh beda jauh banget di Belanda ya khususnya. Jadi tuition fee untuk orang Belanda dan orang EU tuh per tahun hanya 2.500 euro, sementara untuk orang non EU tuh 10 kali lipatnya, 23.000 ya, 23.000 euro per tahun. Jadinya hal ini sebenarnya nggak bisa disamain sih sama kita. Cuman kadang kalau misalnya kerja kelompok, mereka kayak nganggep itu hal sepele gitu. Jadi hati-hati juga kalau misal bekerja berkelompok gitu ya. Mereka sifatnya suka deadlineer, sementara kita butuh hasil yang yakin gitu ya untuk bisa lulus dari mata kuliah itu. Jadi seringkali kita jadi kayak nge-carry mereka gitu. Jadi kayak mengerjakan tas-tas yang harusnya bisa dibagi rata, cuman proporsinya jadi lebih banyak ke kita. Itu ya hal yang lumrah juga. Bahkan untuk kasus nggak lulus ujian ini, aku juga ada temen yang udah tahun keempat eh, master degree itu juga ada juga gitu. Dia udah ujiannya itu kayak attempt ke-8 masih belum berhasil juga. Karena emang kondisinya berbeda antara kita dan orang non EU dan orang EU seperti itu. Mereka pun juga dengan kerja part-time udah bisa memenuhi tuition fee mereka. Sementara kita mungkin harus berjuang lebih keras gitu. Nah, mungkin ini juga
ini harusnya bukan challenge, sorry, konsultasi ke student counselor atau student affair apabila membutuhkan bantuan akademik. Kayak aku tadi mungkin ya, aku lagi di eh, momen yang kurang pas aja disaraninnya, disaranin untuk drop out gitu. Tapi berdasarkan pengalaman teman-teman aku yang ngalamin hal yang sama gitu ya, kaget dengan kuarter pertama dan hasilnya juga nggak memuaskan, mereka mendapatkan saran-saran yang encouraging gitu kok, dengan diminta tetap keep up sama proses akademik yang ada, terus disarankan untuk eh, tetap membalanskan antara studi dan kehidupan sehari-harinya gitu. Jadi mungkin di case aku aja yang lagi dapet kurang oke gitu ya student counselornya. Nah, tips dari aku ya juga itu terkait ngeluangin waktu untuk leisure time gitu ya, jangan lupa karena penting banget buat ngejaga kita dari stress out biar tetap waras gitu. Karena di sini selain pace-nya cepat, terus bebannya juga berat menurut aku in general untuk kuliah di TUDAF gitu. Nah, kemudian ini mungkin hal-hal yang menurut aku positif sih dan eh, nggak aku dapetin gitu ya waktu kuliah di Indonesia dulu. Di sini profesornya cukup sangat terbuka untuk diskusi, kemudian dikritik gitu ya terkait yang disampaikan. Kok bisa seperti ini sih? Bukannya pendekatannya harusnya dari sisi yang lain gitu. Tapi mereka cukup terbuka untuk diskusi-diskusi seperti ini, baik diskusi di publik gitu ya di kelas ataupun menjawab pertanyaan secara privat. Biasanya kalau privat nih kita lakuin waktu lagi break time, orang-orang tuh langsung ngantri tuh di profesornya nanya-nanya kita terkait hal-hal yang masih kita bingung ataupun hal-hal yang nggak kita rasa sesuai. Ataupun kita bisa email pribadi juga ke profesornya, atau kalau lagi ada office hours atau biasanya kelas khusus untuk latihan soal gitu ya. Ini kita bisa nanya secara privat juga ke profesornya seperti itu. Kemudian ini salah satu hal yang men-trigger aku juga memutuskan untuk kuliah di TU Delft sih untuk matchmaking antara institusi pendidikan dan company itu di sini luas banget gitu. Jadi kayak banyak banget graduation project yang berdasarkan penelitian-penelitian atau hal-hal yang ingin dikembangkan di perusahaan gitu. Jadi selain si studentnya dapat hands-on experience dan juga benefit berupa ya part-time allowance gitu ya, kayak dapat gaji part-time dari perusahaan pun juga benefitnya mungkin mereka bisa mengetahui hal-hal yang seharusnya mereka dapatkan dengan harga lebih mahal gitu ya penelitian-penelitian, tapi ini bisa mereka dapatkan dengan eh, harga yang lebih terjangkau bisa dibilang, mungkin kasarnya gitu. Dan juga mungkin mereka bisa dapat koneksi juga dengan kandidat-kandidat potensial yang mungkin bisa eh, mereka pekerjakan seperti itu. Dan kemarin untuk internship aku juga ngelakuin ini dengan perusahaan eh, sustainable energy ya. Mereka buat metanol dari udara, jadi alternatif fuel juga. Dan ya ini merupakan salah satu alasan aku untuk berkuliah di sini. Aku di bagian carbon capture-nya kemarin. Dan internship pun bisa kita lanjutkan dengan graduation project seperti itu. Dan di sini ini udah aku ceritain tadi yang terkait profesor, budayanya egaliter, jadi di sini nggak mandang hierarki gitu. Eh, Silakan berpendapat sesuka hati mungkin, bahkan dengan atasan pun juga ketika aku internship berkonfrontasi itu merupakan hal yang biasa gitu. Dan di sini juga banyak peluang atau vakansi untuk eh, teman-teman yang mau melanjutkan studi PhD atau S3 ya. Dan most likely, walaupun nggak semua, S3 di sini tuh project based, jadi dikonsider sebagai employee dan pastinya mendapatkan fasilitas yang sama dengan employee-employee organik yang ada di sini, mulai dari cuti, uang, benefit, dan lain-lain. Walaupun ada juga employee yang, sorry, PhD yang bukan employee seperti award LPDP dan yang self-funded seperti itu. Kemudian sarana dan infrastruktur ini merupakan juga hal yang positif ya di Belanda. Jalur sepeda sangat memadai, jadi kemana-mana kita
Untuk mobilitasnya mostly pakai sepeda, kecuali untuk yang quiet distance gitu kita pakai kereta atau bus atau tram. Dan ini juga udah terintegrasi dengan baik. Bahkan kalau mau jalan-jalan kota lain dan nggak bawa sepeda gitu, kita bisa nyewa sepeda gitu ya di stasiun. Ini fasilitasnya ada. Kemudian seandainya mau bawa sepeda pun bisa juga. Dan untuk yang sudah mempunyai keluarga dan punya anak, sekolah di sini hampir gratis untuk yang public school. Ada juga international school yang costly, tapi karena pertimbangan aku mungkin hanya stay 2 tahun di sini dan akan kembali, jadi aku memutuskan untuk memasukkan anakku ke public school dan itu bisa dibilang hampir gratis sih karena untuk uang kontribusinya untuk ke sekolah aku hanya 50 euro per tahun. Jadi kayak mungkin 90.000 ya per bulan. Itu. Dan fasilitas untuk anak di sini juga sangat memadai banget, mulai dari playground, kemudian library yang kaya akan buku anak, terus banyak event-event festival juga yang dimana anak-anak bisa involve gitu ya. Terus untuk makanan, terutama untuk yang concern masalah halal, jadi pengalaman aku eh, ke beberapa negara di Eropa, yang paling gampang untuk mendapatkan makanan halal tuh di Belanda. Jadi banyak banget restoran yang mencantumkan halal gitu ya apa mereka berani memastikan bahwa makanan mereka halal dan apabila opsi lain juga bisa dipertimbangkan pastiin aja makanannya vegan gitu atau vegetarian itu cukup aman dan yang pasti mereka untuk vegetarian atau vegan ini masaknya dibedakan gitu dari makanan-makanan yang mengandung daging dan untuk yang gampang kangen gitu ya dengan makanan Indonesia di sini juga banyak banget restoran Indonesia terutama di area Den Haag gitu itu surganya eh, makanan Indonesia banyak banget makanan Indonesia di situ walaupun saya pribadi jarang ya saya lebih sering masak karena lebih rewarding juga selain secara kuantitas terus kualitas juga kita bisa improve kualitas masak kita gitu ya baik saya maupun istri terus bahan makanan tropis juga gampang banget dapatnya di sini mulai dari kayak kluwek buat rawon daun pisang lengkuas banyak tersedia di Asian supermarket ataupun Turkish atau Indian gitu. Terus tips dari aku buat yang concern terhadap makanan halal, bisa download aplikasi untuk ngelihat ingredient ataupun barcode dari makanan tersebut. Ya, ini biasanya aku lakuin kalau belanja di supermarket. Jadi yang alokasi waktunya tuh banyak buat nyari tahu apakah makanan ini ingredientnya halal atau enggak gitu. Lebih banyak di situ daripada milih produk. Kalau aku misal sejam groceries gitu mungkin setengah jamnya tuh kayak nyekan-nyekanin barcode ini mastiin halal apa enggak gitu. Nah ini mungkin sedikit sebagai profesional dan ayah aku ngerasa sebagai profesional karena tanggung jawab di perusahaan nggak terlalu banyak ya hanya selama kegiatan akademiknya lancar maksudnya IPK-nya memenuhi requirement yang mereka minta itu oke terus kita ngelakuin bimbingan ke mentor di perusahaan dan submit studi kasus jadi ya, kalau di perusahaan aku ada permintaan untuk submit hal-hal yang sekiranya bisa diimplementasikan atau diadaptasi ke perusahaan gitu ya kayak di tempat kayak mungkin kasus aku contohnya carbon capture gitu aku buat reportnya gimana caranya peluang untuk diimplementasikan di Indonesia gitu terus atau improvisasi performa gas turbin gitu setiap semesternya aku kumpulin ya semacam paper cuman yang unpublished gitu ya uh, unpublished gitu disubmit ke perusahaan itu oke-oke aja jadi nggak terlalu berat sebenarnya untuk sebagai pegawai tugas belajar kemudian sebagai ayah ini cukup challenging terutama di tahun pertama karena setelah tahu quarter satu aku ini ya perlu evaluasi banyak hal. Jadi di quarter 2 tuh mulai bulan November 2023, 7 hari dan mungkin dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam sampai gedung kampus tutup tuh aku di kampus terus belajar terus
dan mostly independently ya sendiri karena aku juga sempat eh, approach kelompok belajar teman-teman India gitu atau orang-orang sini karena ternyata mereka kemampuannya udah beda gitu. Jadi kalau aku ikut mereka, pace aku udah ketinggalan, terus kemampuan aku udah beda cukup jauh. Jadinya lebih nyaman kalau aku mulai sendiri. Dan ya dari situ akhirnya waktu yang aku punya untuk keluarga terbatas banget. Bahkan Sabtu Minggu pun aku juga harus ke kampus. Dan ya solusinya mau nggak mau harus ngasih anak istri pengertian gitu ya. Karena kewajiban utama di sini emang ya harus keep up sama kondisi akademik. Dan alhamdulillah berhasil gitu ya sampai kuarter 4 udah bisa dinormalize lagi, udah punya waktu untuk keluarga dan ya akhirnya disitulah momen untuk bisa ngalokasin waktu untuk keluarga gitu ya di saat weekend ataupun eh nge-planning buat short escape 2-3 hari gitu bisa setelah kewajiban akademiknya terpenuhi. Kemudian mendidik anak di lingkungan baru ini harus agak hati-hati juga. Eh, jadi kalau untuk solusinya mungkin karena nggak sedikit juga sih orang Indonesia yang di sini bisa cari relasi ya, cari teman lah untuk orang dengan keadaan yang sama dengan kita gitu, yang lagi baru pindah, kemudian butuh teman, tuh mungkin bakal lebih mengurangi beban kita juga untuk bisa sharing gitu ya, keluh kesahnya seperti apa. Terus masalah mendidik anak nih juga karena anak sekolahnya baru ya, lingkungan baru, terus mungkin kita harus kasih pengertian juga dengan kondisi teman-teman yang ada di sini behaviornya cukup berbeda juga karena diverse banget. Mungkin ada yang agak kasar, ada yang cara mainnya beda. Nih kita harus banyak-banyak kasih pengertian ke anak-anak. Terus kita juga harus filtering sih anak ini mau mainnya dengan siapa dan lain-lain gitu. Bahkan untuk filtering ini juga harus diterapkan di ini ya ketika ke perpustakaan gitu ya. Karena mungkin most of teman-teman juga udah pada tahu bahwa di sini menghargai banget equality. Jadi hal-hal seperti LGBT di sini tuh hal yang lumrah gitu. Bahkan sampai buku anak-anak pun ada yang berisikan tentang pengenalan tentang LGBT gitu. Jadi ada anak-anak yang gak suka dengan gender mereka, mereka udah mengungkapkan hal tersebut dari kecil gitu. Nah ini hal-hal yang mungkin kita perlu filter juga sebagai orang tua apabila nanti membawa anak gitu. Nah mungkin ini bagian terakhir. Setelah kuliah mau ngapain? Mungkin tadi seperti yang aku sampaikan di sini peluang untuk PhD sangat besar banget. Jadi kalau mungkin teman-teman either yang mau pivoting career atau eh, belum ada pengalaman kerja dan S2, nggak ada salahnya lanjut S3 di sini. Karena S3 di sini peluangnya besar banget dan S3 di sini tuh nggak mesti setelah lulus ya. Jadi akademisi. Eh, Banyak banget perusahaan yang ngebuka vakansi buat jenjang karir PhD dan jenjang karirnya pun pastinya beda juga dibanding yang S2 dan S1. Kemudian berkarir di Belanda ini memungkinkan juga bahkan untuk penerima beasiswa LPDP ya, seandainya nggak ada ikatan dengan perusahaan, peluang ini juga terbuka lebar banget karena LPDP pun juga udah melonggarkan awardee-nya yang lulus setelah lulus nggak harus langsung kembali ke Indonesia gitu, dikasih kesempatan 2 tahun untuk mencari pengalaman di luar negeri dan setelahnya baru boleh kembali ke Indonesia mengabdi selama 2 kali masa studinya seperti itu. Dan untuk aku pribadi pun yang aku lakuin, insya Allah ini ya merealisasikan kontribusi yang aku tulis di esai ya untuk mengembangkan alternative fuels di tempat kerjaku biar bisa memberikan manfaat untuk halayak yang lebih luas ya terkait energi bersih. Dan ini mungkin tipsnya, kalau untuk pencari kerja gitu, mungkin di Indonesia resign atau memang belum bekerja bisa manfaatin grup jejaring alumni. Soalnya aku lihat sering ada posting lowongan kerja di grup alumni tersebut. Dan di Belanda juga menyediakan visa Zokiar ya untuk pencari kerja atau visa untuk ya tujuannya untuk mencari kerja orang-orang yang belum bekerja dan belum punya sponsor untuk visa difasilitasi dengan Zokiar ini.
durasinya 1 tahun, tapi syaratnya harus kuliah di Belanda sebelumnya, either bachelor's atau master degree seperti itu. Mungkin itu sharing dari aku. Jadi melanjutkan studi atau mengembangkan pengetahuan atau memperdalam keahlian itu merupakan hal yang bagus ya menurut aku. Bahkan agama pun juga men-encourage kita untuk melakukan itu. Untuk agama saya, salah satunya di hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan lanjutan yang mungkin nanti nggak sempat dijawab di sini ya karena keterbatasan waktu, bisa reach out aku dari email atau LinkedIn atau Instagram. Ini aku cantumkan, nanti akan aku share juga slide-nya. Nah, terima kasih. Aku kembalikan sementara ya ke Mas Yoga. Terima kasih. Iya, terima kasih eh, banget ya Mas Ranggo ya. Jadi tadi ceritanya di awal ya dari beliau mendapatkan motivasi ya karena tadi curiosity gitu ya masuk ke bagian research and development gitu di kantornya. Terus lanjut mencari beasiswa gitu ke Belanda dan prosesnya pun nggak mudah ya tadi ya. Dari mulai mencari informasinya sendiri sampai persiapannya belajar IELTS yang ternyata udah cukup. Terus sempet apply banyak beasiswa juga. Terus ada temennya yang apply terus kemudian bah berangkat duluan sempat down. Jadi memang perjalanannya perlu proses ya. Perlu proses dan motivasi mungkin naik turun tapi harus terus lanjut. Sampai bahkan di Belandanya juga nggak langsung selesai ya, nggak langsung happy kayak gitu ya. Harus mencari rumah, Iya, terus cuaca, ada perbedaan waktu, waktu sholat, bahkan kesehatan tadi putranya sempat ternyata santai banget dokter ya. Kalau di tempat saya bahkan katanya itu kayak dikasih teh doang, coba minum teh kayak gitu. Gak dikasih kayak gitu sampai ada tantangan akademik juga ya. Karena mungkin tadi ya udah 6 tahun lebih gitu ya, nggak di dunia akademik yang biasanya nggak ada ujian ujiannya beda ya tiap 3 bulan kayak gitu. Sekarang intens banget dengan itu jadi ada kendala sedikit tapi selalu ada solusinya ya jangan menyerah ya tapi kalau menurut saya tadi memang yang perlu digarisbawahi tadi ya motivasi di awal ya motivasinya Mas Ranggu ini dari awal sudah kuat sekali dan alhamdulillahnya di Belanda fasilitasnya juga komplit anak-anak anak-anak sekolah gratis meskipun ada kalau tadi makanan halal lumayan mudah ya berarti ya di mudah. itu. Ya. Ya, terima kasih Mas Renggo sudah sharing. Ini kami udah kumpulin beberapa pertanyaan. Jadi yang di formulir pendaftaran kemarin juga ada pertanyaan. Terus ini juga ada beberapa yang chat tentang pertanyaannya. Yang dari formulir kami saring, yang belum tersampaikan mungkin kayak gitu ya. Ya. eh yang ini ada pertanyaan Mas, ada dari Bintang dan Jalu ini tentang akademik mungkin ya. Eh, terus yang Jalu juga ada pertanyaan lagi. Mungkin kalau berkenan ini ada eh, yang Jalu boleh sampaikan secara langsung ini dijadikan satu pertanyaannya. Apakah mungkin untuk open mic? Silakan. Iya, ya Mas. Gimana Mas? Ya, ya, ya. Ya. Silakan Ya. mungkin pertanyaannya dijadikan satu terus bisa disampaikan mungkin ini. Oh ya, ini Mas. Abi, maaf. Kalau misalnya di, saya tanyakan langsung aja berarti ini pertanyaan Ya. Abi ya. Ya, ya. Oh, oh. Kalau untuk misalnya kan saya ini kemarin ini sudah S1 kan. Maksudnya ini kan mau lagi cari untuk pos S2. Maksudnya ini kan berarti post graduate ya. Itu kalau misal di kebanyakan di institusi pendidikan tinggi Belanda di sana itu apakah dia untuk eh,
hasil akhirnya itu mengharuskan untuk dia itu ada bikin research, macam riset ya, yang hasilnya itu tesis, ataukah bisa ini apa? Tidak wajib, ada yang tidak wajib gitu, misalnya coursework gitu, misalnya ada Hmm. bikin tugas atau gimana seperti itu katanya. Ya, Dan untuk LOA itu apakah itu untuk kebijakan antara institusi institusi pendidikan tinggi atau universitas di satu dengan lainnya itu beda, dan bagaimana salah satu cara kiat-kiat untuk memperoleh LOA itu, terutama yang unconditional. Sekian, terima kasih. oke, terima kasih Mas Julu. Langsung aku jawab bisa Mas Yoga atau? Ya, boleh, boleh langsung. Ya, jadi kalau untuk yang pertama ya, apakah untuk syarat kelulusan harus ada output berupa research atau mungkin tesis gitu? Di Belanda, as far as I know, iya. Bahkan untuk yang durasi studi 1 tahun, aku ada juga beberapa teman yang kuliah di Erasmus Rotterdam, kemudian Universitas Rotterdam Leiden gitu, yang durasi kuliahnya 1 tahun. Mereka juga ada kewajiban untuk membuat tesis ya. Mungkin ya tesis di sini bisa kita anggap penelitian gitu. Walaupun mungkin lebih singkat durasinya hanya sekitar 3 bulan. Cuma aku belum pernah dengar untuk S2 yang course base mungkin ada, cuma aku belum pernah dengar kalau untuk yang LPDP ini. Teman-teman aku karena mungkin aku circle-nya circle LPDP ya. Kemudian kalau untuk luar Belanda, aku tahu beberapa orang yang ngambil kuliah di luar negeri dan course base gitu ya seperti Australia gitu cukup banyak juga ataupun UK itu banyak juga yang course base seperti itu. Jadi kalau untuk Belanda, as far as I know sih, semua ada penelitian gitu atau outputnya berupa tesis. Either nanti dipublikasikan atau enggak. Karena di sini, bagusnya di sini ya, S2 tuh belum dituntut untuk publik, mungkin plus minus juga. Eh, belum dituntut untuk publikasi karena memang bahkan S3 itu masih dibimbing banget untuk penulisan dan lain-lain. Output dari S3 nih independent researcher, sementara S2 masih dianggap kayak a student. Jadi gelar S2 di Belanda nih insinyur. Jadi kalau di Indonesia kan insinyur tuh setara S1 ya. Sementara di Belanda S2 nanti gelarnya dapetnya insinyur gitu. Atau kalau internasionalnya nanti MSc. Nah, tuntutannya dia nih bisa menganalisis sesuatu secara independen gitu. Maksudnya analisis pun belum tentu benar gitu. Bisa jadi berdasarkan pemahaman kita atau pengalaman kita dan itu yang penting divalidasi melalui profesornya. Jadi selama itu sudah divalidasi, hasilnya ya itu menjadi output penelitian kita dan jawabannya ya harus ada output berupa tesis tadi yang penelitian ya, baik nanti kualitatif, kuantitatif maupun secara interview dan lain-lain. Kemudian yang kedua untuk LOA, setahu aku ya aku sempat nyari tahu soalnya persyaratan di Groningen sama di TU Delft. Di Groningen tuh ada persyaratan kayak kita harus ngirim hard copy transkrip ijazah kita ke Groningen. Itu juga yang salah satu aku ini sih nggak jadi daftar ke Groningen karena oh cukup kompleks juga ya untuk kayak gitu. Sementara di TU Delft bisa online. Kemudian mungkin di beberapa universitas ada yang mewajibkan 2 surat rekomendasi, sementara waktu itu di TU Delft hanya 1 surat rekomendasi. Ada yang harus buat esai dan lain-lain. Itu beda-beda tergantung institusinya. Tapi itu bakal tertera jelas di tiap institusi persyaratannya apa aja gitu. Kemudian yang ketiga, kiat-kiat untuk mendapatkan LOE yang unconditional. Setahu aku kalau unconditional tuh untuk kasus feudal ya, mungkin untuk most of the case universitas lain juga unconditional tuh ketika kita udah punya sertifikat bahasa asing gitu ya. Nah, kiatnya mungkin pertama biar dapat unconditional tadi ya, sertifikat bahasa digolkan dulu ketika sudah lulus, baru paralel sih kalau aku kemarin ngumpulin persyaratan-persyaratan untuk mendaftarkan diri ke program yang akan kita register gitu. Untuk persyaratan pun LOE nggak seribet daftar beasiswa sebenarnya ya. Hanya surat rekomendasi, terus alasan kenapa kita daftar program ini, dan sertifikat eh, bahasa asing, bahasa Inggris itu. Hanya itu seingat aku. Jadi nggak seribet daftar beasiswa untuk mendapatkan LOE. Mungkin itu sih dari aku Mas Dalu. Oke. Terima kasih ya Mas Ranggo ya.
Ini kayaknya Terima sudah kasih Mas Rani. cukup Sama-sama. terjawab. eh Mungkin tadi ya nyinggung tentang bahasa ini ada pertanyaan juga dari Fajri, tapi kayaknya tadi sempat keluar. Saya bacakan aja ini. Apakah wajib ya kalau di Belanda ya memahami bahasa setempat ya bahasa Belanda ya mungkin ya? Nah, aku begitu tahu dapat LPDP tuh ya Juni 2023 langsung install Duolingo atau buat belajar bahasa Belanda. Ternyata Agustus ketika datang nggak kepake sama sekali sih. Bahkan sekarang aku kayaknya udah lupa juga kalau belajar bahasa Belanda dari anak aku ya paling. Karena anak aku bahasa Belandanya udah cukup ya bisa buat conversational, daily conversational gitu. Eh, di sini most of people bisa bahasa Inggris mungkin lebih dari 90% dan tingkat kefasihannya tuh kayak di atas orang Indonesia bahkan. Jadi kalau untuk sekedar commute di Belanda, bahasa Belanda udah nggak perlu. Bahkan kalau kita jalan-jalan pun ya sekitar Belanda ya kayak Belgia, Prancis gitu kayak mostly udah bisa bahasa Inggris juga sih. Jadi kayak bahasa setempat nih lebih diperluin kalau emang mau jadi profesional di sini dan ada requirement untuk persyaratan bahasa kayak Dutch B1, B2 atau Jerman B1, B2 gitu. Jadi kalau untuk studi aku rasa nggak perlu studi S2 ya maksud aku karena S1 di sini most of the program using Dutch, tapi kalau S2, S3 itu udah full pakai Inggris gitu. Jadi perlu belajar bahasa ketika mungkin mau bachelor di sini atau mau bekerja. Oke, jadi kalau kehidupan sehari-hari beli makan masih cukup ya bahasa Inggris ya. Ya sangat sangat cukup sih Mas. Bahkan Oke kalau kita oke. coba ini ya nanya sok-sok bahasa Belanda gitu dan nggak lancar gitu jawabnya mereka bahasa Inggris gitu. Daripada sulit Bahasa mungkin yang Inggris mereka kan aja gitu straightforward kan lah ya. ya. Hmm. Efisiensi waktu mereka. Hmm. Oke oke. eh ini melanjut ada pertanyaan tentang kehidupan di sana ya. eh ini ada dari Mas Putut. Ini juga hadir juga. Apakah mau tanya langsung open mic mungkin Mas Putut ini? Kayaknya saya bacakan aja. Jadi ada pertanyaan dari eh, Putut. Jadi jika istri pakai visa family atau dependent, apakah masih bisa untuk ambil part-time job gitu? Karena ini Mas Putut ini akan ke Belgia sebenarnya. Barangkali Hmm. ada info terkait hal tersebut. Oke oke. Eh jadi kalau di sini mau kerja kan harus ada working permit ya. Working permit tuh bisa didapatkan kalau kita punya residence permit. Nah, residence permit yang aku punya nih residence permit Belanda tapi berlaku untuk Uni Eropa. Jadi aku bisa jadi ya ini berlaku juga di Belgia. Kalau misalnya dependent dari MSc student itu nggak punya otoritas untuk kerja part-time. Cuman kalau untuk dependent dari PhD student itu mereka bisa kerja part-time gitu sih kalau residence permit yang aku punya. Jadi kalau untuk case aku karena aku MSc atau master, dependent aku nggak punya hak untuk kerja part-time. Tapi kalau aku sendiri punya 16 jam per week. Mungkin bisa jadi sama juga itu di Belgia kasusnya seperti itu. Karena student permitnya berlaku untuk seluruh seluruh Eropa ya setahu aku. Gitu. Oh gitu ya. Jadi tergantung residen eh, residen permit dari yang menanggung itu ya. Iya, betul. Ya dari orangnya ya, maksudnya yang ambil S2 atau S3-nya. Bahkan untuk yang S3, untuk dependennya itu berhak melanjutkan studi dengan biaya studi sama dengan orang Uni Eropa. Ini mungkin kesempatan bagus juga apabila ada teman-teman yang S3 di sini, kemudian istrinya mungkin belum S2, mau melanjutkan S2, itu biaya S2-nya sama seperti biaya orang Eropa gitu ya, hanya 2.500 euro per tahunnya. Karena ada kebetulan teman aku yang juga melakukan hal ini gitu. Jadi istrinya ngelanjutin S2 di sini, sementara suaminya S3 gitu, dengan biaya Uni Eropa yang jauh lebih murah. Oke.
Terima kasih Mas Ranggo. eh ini ada tadi kayaknya ada yang raise hand. Apakah masih ada yang mau menanyakan? Ah ini Mas Fauzan ya, Fauzan Maulana. Silahkan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum, Bi. Ini saya mau bertanya terkait beasiswa tadi, Bi. Nah, tadi kan dijelasin bahwa semuanya tuh di backup ya, Bi. Nah, dari pengalaman Abinya itu apakah dari apa dana yang dikasih itu eh, semuanya udah ke backup, Bi, dan itu udah sudah tercukupi gitu, Bi. Dan kalau misalnya eh, tidak tercukupi, PB, apakah kita diperbolehkan buat ngambil freelance dan lain sebagainya? Mungkin itu, Bi. Terima Oke, kasih. terima kasih. Ya, baik, aku langsung tanggapi pertanyaan dari Mas Fauzan. Kalau untuk tercukupi atau nggak tercukupi ini tergantung dari eh, kondisi kita masing-masing ya. Kalau udah berkeluarga sama nggak berkeluarga, case-nya mungkin beda. Kalau untuk nggak berkeluarga, untuk LPDP ini lebih dari cukup, bahkan bisa untuk jalan-jalan dan nabung kalau pengalaman teman-teman ya. Kalau untuk berkeluarga ini most significant thing-nya sih dari housing ya, karena housing ini bisa jadi sekitar 70-80% dari monthly expense. Kalau untuk case aku, untuk dari LPDP aja nggak cukup, karena untuk harga housingnya memang cukup mahal ya. Aku nggak punya opsi lain karena housing crisis. Terus aku dapet tawaran, jadi aku ambil aja waktu itu housingnya. Dan kalau dari LPDP aja nggak cukup, dan dan alhamdulillah karena status aku pegawai tugas belajar, jadi aku masih dapat benefit dari perusahaan, dan dari benefit perusahaan itu masih cukup. Dan seandainya kasus lain gitu ya, ada orang yang dapat LPDP berkeluarga masih belum cukup, dari beasiswa, kalau yang aku baca dari buku panduannya tuh nggak ada constraint ataupun eh, ini ya, halangan untuk kerja part time gitu. Aku nggak nemu itu, tapi mungkin bisa jadi aku salah juga atau kurang detail. Dan juga dari residence permit kita itu mengizinkan kita untuk kerja 16 jam per minggu, jadi kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari situ untuk kerja part time gitu ya. Dan rata-rata untuk kerja part time di sini banyak yang blue collar work, cuman untuk pekerjaan yang di institusi pun juga nggak menutup kemungkinan sih. Itu bisa reach out langsung dari LinkedIn biasanya orang-orang di sini. Jadi nanya dari LinkedIn ada posisi yang dibutuhkan nggak untuk student working gitu. Biasanya orang-orang nanyanya. Dan banyak juga sih teman-teman yang dapat pekerjaan yang student working itu, student working job. Dan itu bisa banget buat nambah-nambah kebutuhan bulanan. Jadi peluangnya besar banget juga sih seandainya nggak cukup untuk menambah penghasilan dari kerja part-time, either di perusahaan ataupun kerja sekedar blue collar job kayak kerja di restoran gitu gitu. Ya, terima kasih Mas Ranggo ya. Jadi kembali lagi ke kita ya. Kalau kita bisa mencukupi masa kayak gitu, mungkin bisa cukup ya. Tapi tadi housing ya yang perlu digarisbawahi ya, housing yang paling eh, costly. Tapi sebagai student pun ada jatah kerja ya, bisa 16 jam per minggu. Oke, Betul. eh, mungkin ini sudah 1,5 jam ya kayaknya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih bisa reach out Mas Ranggo ataupun kami ya di Ngobrol Global. Ada Instagramnya juga dan newsletter di LinkedIn. Jangan lupa subscribe dan follow. Oke, sebelum saya tutup, mungkin ada tambahan dari Mas Ranggo, mungkin kata penutup kayak gitu. Kata penutup ya, ya mungkin buat teman-teman yang lagi mencari alasan atau mencari driver atau bahkan sudah di tengah proses gitu untuk mengejar studi lebih tinggi, tetap semangat. Ups and down itu biasa, cuman
kembali lagi kalau misalnya lagi down, kita coba flashback kenapa kita udah berjuang sejauh ini. Dan rasanya mungkin sayang juga kalau kita sudah berjuang dan nggak kita lanjutkan. Jadi eh, tetap semangat dan ya usaha semaksimal mungkin. Mungkin itu Mas dari saya. Oke, itu tadi ya. Motivasinya terus dijaga. Pasti ada jalan bahkan tadi. eh, Rezeki akan mengikuti ya. Terus sebelum saya akhiri, ini ada feedback untuk peserta. Mohon banget untuk diisi. Jadi ini untuk kedepannya ngobrol global akan seperti gimana. Kemudian untuk bulan depan sudah terkonfirmasi juga akan ada pengisi dari Swedia ya. Ada beasiswa tadi sempat disebut juga Mas Ranggo, beasiswa dari pemerintah Swedia. Beliau lanjutkan S2 di sana. Nanti akan di-share juga topiknya seperti apa dan teman-teman juga jangan lupa daftar ya. Bisa jadi dengan kita kumpul ngobrol seperti ini bisa jadi motivasi juga ya. Jadi tetap jaga motivasinya masing-masing. Oke, mungkin kami bisa akhiri ya. Eh, Mas Ranggu terima kasih. Lancar-lancar ini di akhir studinya. Keluarga sehat, semuanya lancar dan nanti setelah balik ke Indonesia pun juga kontribusi apa kontribusinya tadi bisa lanjut lagi. Mungkin itu saja saya akhiri. Selamat sore, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.